jam 6 sampai jam Blonco rupane 9.30 atau jam jok 9 itu jok saya banyu sing eh, wake lho. menyopir menyopir Bu, ayo galon, Bu. menjadi sopir galon desa yang membagi-bagikan atau mengirim galon ke toko, mengirim galon eceran ke desa-desa dan ke rumah-rumah orang banyak itu. Kemudian jam 10 saya berangkat kuliah, kemudian pulang kuliah jam 3. Saya akan menerangkan kepada Anda bagaimana orang yang kuliah itu ternyata tidak semua kaya. Ada beberapa orang yang mungkin tidak memiliki privilege sebagai orang kaya, itu mereka bisa kuliah dengan kehendaknya sendiri atau dengan usahanya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan Anda berdasarkan pengalaman pribadi saya, bagaimana saya bisa kuliah, bagaimana saya bisa membayar uang kuliah saya dengan pekerjaan-pekerjaan kompleks yang saya lakukan di luar jam kuliah, seperti mengangkat galon, seperti mengajar, dan sebagai seorang desain grafis dan sebagai seorang bisa disebut kang print ya, tukang print yang bisa membuat undangan tahlil, bisa membuat undangan pernikahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada alasan. Jangan menyalahkan pemerintah kalau kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, karena kamu adalah orang yang memiliki pemikiran yang cerdas dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks itu. Ya, apalagi generasi kita ini adalah generasi Gen Z yang memiliki potensi sangat kuat dengan fisik yang kuat di rata-rata umur 20 sampai 30. Manfaatkan waktu itu untuk menjadi seorang yang super, yang mengubah kehidupan kita menjadi orang yang nantinya bisa memiliki privilege sebagai orang kaya, yaitu dengan bekerja dan dengan perkara-perkara lain yang bisa menghasilkan uang untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita, dan bisa menguntungkan untuk orang lain juga. Oleh karena itu, jangan kamu bertindak seperti orang bodoh ya, yang tidak mau bekerja, tidak mau kuliah, dan tidak mau melakukan hal-hal yang menunjang nilai-nilai positif yang kamu akan keluarkan dari diri kamu sendiri. Aku sama sekali tidak menyalahkan kamu kalau kamu lahir dari orang yang tidak memiliki privilege sebagai orang kaya. Tapi saya akan mengajak Anda untuk menjadi seseorang yang bisa mengubah nasib atau mengubah takdir miskin itu menjadi orang yang lebih memiliki privilege. Oke? Karena apa? Generasi kita itu adalah generasi yang bisa dibilang mudah menyerah menurut beberapa riset yang telah bermunculan di website yang tentunya kalian juga akan tahu itu, bagaimana angka pengangguran itu sudah sangat banyak sekali. Karena apa? Karena mereka sangat memilih-milih pekerjaan. Padahal banyak pekerjaan-pekerjaan kompleks yang bisa kamu lakukan tanpa dengan melibatkan beban yang berat, seperti menjual sedotan, menjual pentol, menjual sampel, dan lain sebagainya. Akan tetapi Gen Z itu atau generasi kita yang seumuran kita, mereka itu memiliki fisik yang kuat dan semangat bekerja yang bagus juga, akan tetapi mereka itu mudah menyerah dengan hanya satu kesalahan fatal saja yang mereka lakukan dalam sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, janganlah menjadi seorang yang mudah menyerah, karena satu kali Anda menyerah, maka api kobaran peperangan itu juga akan menjadi awal kekalahan Anda. Kalau kamu mau kuliah, ya kuliah saja, tidak perlu memikirkan biaya atau dan lain sebagainya. Bahwasanya sekarang itu ada yang namanya beasiswa. Kalau kamu tidak memiliki privilege sebagai orang cerdas atau orang pintar yang memiliki nilai tinggi itu, maka manfaatkan aplikasi seperti Gojek, Shopee Food, dan lain sebagainya untuk menunjang keterampilan kamu juga, dan juga mendapatkan uang dari situ, dan juga mendapatkan penghasilan dari situ. Tidak perlu gengsi, tidak perlu merasa bahwasanya pekerjaan Gojek, Shopee Food itu adalah merendahkan atau pekerjaan yang sangat rendah di mata banyak orang. Akan tetapi, gunakan itu sebagai penunjang kemampuan kamu untuk langkah pertama menjadi seorang pekerja dan seorang mahasiswa. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah sebagai seorang Gen Z dengan fisik yang kuat dan dengan pemikiran yang lebih maju daripada orang-orang yang sebelumnya.
mungkin ibu-ibu kita atau bahkan ayah kita dulu yang dulu tidak yang mungkin dulu tidak ada aplikasi Gojek, aplikasi Shopee Food, dan tidak ada aplikasi-aplikasi seperti situs-situs online yang sudah berkembang pesat seperti pada zaman ini. Jangan kemudian kamu mikir bahwasanya dunia ini tidak adil untuk kamu. Loh, bukan seperti itu. Bukan dunia yang nggak adil kepada kamu, tapi kamu yang tidak mau mengadili diri kamu sendiri. Ya, ingat, semua pekerjaan itu bagus untuk kamu. Akan tetapi kamu harus memiliki rasa semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kompleks itu dengan cara belajar, dengan cara mencari tahu bagaimana kamu bisa mengerjakan sesuatu itu dengan semaksimal mungkin dan bisa menghasilkan penghasilan yang mungkin bisa mencukupi kehidupan kamu sendiri. Kenapa orang lain bisa maju? Karena mereka memanfaatkan potensi mereka, karena mereka merencanakan kehidupan mereka ke depannya, walaupun karena kodrat manusia hanyalah bisa merencanakan, walaupun takdir nanti memang Allah yang menentukan, akan tetapi kehidupan yang direncanakan akan lebih mudah dimenangkan daripada kehidupan yang tidak pernah dikonsep atau tidak pernah direncanakan sama sekali. Itu adalah merencanakan adalah sebuah kodrat yang memang dimiliki oleh manusia. Tetapi kalau sama sekali kamu tidak merencanakan itu, maka kamu akan gagal, dan segagal-gagalnya tanpa rencana, tanpa pergerakan, dan lain sebagainya. Jangan merasa kecil. Kalau kamu merasa kecil, maka kehidupanmu akan terus mengecil sesuai dengan mindset kamu. Oleh karena itu, di awal sudah saya sebutkan bahwasanya merasa kecil atau mindset mengecil atau mindset miskin itu akan membuat kamu semakin mengecil, dan rasa insecure itu akan membuat kamu semakin mati dalam berpikir. Ya, ingat itu. Tapi memang kalau dipikir-pikir lagi, sudah sangat wajar kenapa kalau kita memiliki rasa insecure, kenapa kita memiliki rasa minder untuk melakukan sebuah pekerjaan itu. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita itu selalu melihat ke atas, melihat orang yang memakai sepatu branded, melihat orang memakai HP iPhone, melihat orang berpakaian branded, dan artis-artis yang ada di atas sana. Ya, ingat, kita masih punya potensi. Lihat ke depan. Jika kamu melihat ke atas dan pemikiran kamu mulai menurun dan rasa insecure itu mulai muncul, maka coba lihatlah ke depan. Coba lihatlah ke depan. Kamu memiliki rasa ingin tahu, kamu memiliki rasa lapar yang harus ditahan, kamu memiliki beberapa potensi-potensi kompleks yang mungkin yang harusnya kamu harus mengambil potensi itu. Kenapa orang kaya tidak memiliki semangat yang sama seperti kita? Ya karena memang mereka sudah privilege dari lahir, tidak seperti kita. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai seorang angkat galon atau sebagai supir galon yang bisa kuliah hanya dengan pemasukan dari pekerjaan itu. Seperti ini, saya kuliah mulai pada semester ini saya kuliah lebih banyak yang siang ya, karena mungkin sekitar jam 10, nanti pulangnya sekitar jam 3 atau jam 1. Nah, itu tergantung jadwalnya ya, karena setiap hari saya juga harus menyesuaikan pekerjaan saya itu dan tidak sampai memotong waktu kuliah itu. Nah, seperti ini bagaimana saya cara mengatur waktunya pada saat karena saya jam 10 itu kuliah, maka saya dari pagi sekitar jam 6 sampai jam 9.30 atau jam 9 itu saya menyopir galon, menjadi sopir galon desa yang membagi-bagikan atau mengirim galon ke toko, mengirim galon eceran ke desa-desa dan ke rumah-rumah orang banyak itu. Kemudian jam 10 saya berangkat kuliah, kemudian pulang kuliah jam 3, kemudian jam 4 saya langsung ke asrama yang berada di samping desa saya untuk mengajar
untuk mengajar anak-anak seputar keagamaan, yaitu mengajar tentang fikih, mengajar jilid, dan eh, banyak lagi deh, seperti eh, mengajar baca tulis Quran, dan ada juga yang menyimak hafalan anak-anak yang ada di situ. Dan itu saya lakukan sampai malam, dan saya menginap di situ. Menginap, kemudian karena memang di situ sistemnya asrama, jadi saya menginap di situ. Eh, jadi saya menginap di situ, kemudian jam 6 saya cek log pulang, dan sebelum saya berangkat kuliah saya kerja lagi karena memang ditetapkan kuliahnya itu jam 10. Nah, jadi siklus kehidupannya seperti itu saja. Dan alhamdulillahnya dari pekerjaan-pekerjaan itu saya bisa mendapatkan uang dan bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan itu, yang uang itu dan penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi saya gunakan untuk membayar uang UKT saya. Tunggu apa lagi? Kalau kamu masih menunggu hidupmu dengan segala perencanaan yang dihasilkan tanpa pergerakan, kamu akan selamanya menjadi penonton. Mulai saja dulu, mulai saja, dan pengeluaran potensi-potensi kamu itu keluarkan sebisa mungkin. Jangan terlalu banyak merencanakan. Sedikit rencana, langsung lakukan pergerakan. Itu akan lebih dominan dan lebih cepat menghasilkan suatu penghasilan atau uang ya, yang nantinya bisa kamu pakai untuk kebutuhan kamu sehari-hari, ya mungkin membeli rokok, membeli makan, membeli jajan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Langsung mulai saja, tidak perlu kebanyakan bertele-tele sih. Ya karena memang ada mungkin beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan banyak perencanaan. Tapi kalau kamu merencanakan saja tapi tidak langsung bekerja, ya percuma saja. Kamu akan selamanya akan menjadi penonton. Tidak akan bisa memulai pekerjaan-pekerjaan dengan sebuah pergerakan kecil saja. Cukup mulailah dengan pergerakan kecil saja, kamu akan bisa melakukan dan mengembangkan pekerjaanmu itu dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu. Mereka pun, ya, penyesalan itu akan datang di akhir. Ya, kalau kamu masih muda, lakukanlah semaksimal mungkin, buat dirimu keluar dari zona nyaman itu. Ya, ayo kita bergerak bersama-sama. Marilah susun rencana kamu dan lakukan pergerakan itu sekarang juga. Ya, tulis di kolom komentar jika kamu suka dengan pembahasan ini, dan next saya akan membahas pekerjaan yang lainnya. Tulis di kolom komentar. Jika kamu suka dengan channel ini, silakan tekan subscribe, like, dan komen, share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga merasa bahwasannya tidak semua yang kuliah itu adalah orang kaya.